Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yunastika Haryati Ganes, NIM 2020-410-224, ingin mempresentasikan tugas tentang proses pengembangan karir di Bank BNI. Pengembangan karir karyawan di Bank BNI ini merupakan bagian dari manajemen interperusahaan. Sebagian besar yang memberikan pengaruh besar pada perusahaan, hal ini pastinya tidak bisa dianggap sepele. Itulah sebabnya Bank BNI harus terus mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap bereksplorasi dengan segala kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki setiap karyawan harus terus dikembangkan hingga kemampuan tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan. Tampaknya, Bank Negara Indonesia sangat sadar akan ketatnya persaingan yang ada. Bagaimanapun juga, hal ini tidak bisa dianggap sepele hingga akhirnya mau tidak mau, maka siapapun yang ingin tetap eksis dan mendapat pengakuan dari masyarakat harus terus mengembang kemampuan SDM yang dimiliki. Pengembangan karir karyawan di Bank BNI merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi. Dengan karir karyawan ini yang bagus, maka akan memberikan dampak positif untuk organisasi. Metode yang ditempuh perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM di Bank BNI adalah dengan menyusun strategi pengembangan karir karyawan itu sendiri. Karir karyawan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan untuk memenangkan persaingan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Sebagai implikasi dari semakin meningkatnya tingkat persaingan, tuntutan karir karyawan yang berkualitas semakin meningkat pula, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas karyawan yang antara lain dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan PT Bank Negara Indonesia atau Persero TBK, selanjutnya disebut Bank BNI, merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia. Pada saat ini, Bank BNI telah beroperasi hampir di seluruh Indonesia yang meliputi 430 kantor cabang dalam negeri, 6 kantor cabang luar negeri, 12 kantor wilayah, dan 13.229 pegawai. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BNI telah memiliki komitmen yang cukup besar dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai. Untuk kondisi saat ini, kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan Bank BNI telah berhasil meningkatkan kinerja pegawai Bank BNI sekaligus kinerja perusahaan. Hal ini diindikasikan dengan prestasi yang dicapai Bank BNI pada tahun 1993, di mana Bank BNI dinyatakan sebagai bank peraih keuntungan terbesar dan tersehat di Indonesia. Prestasi ini tidak akan mungkin tercapai apabila tidak ada dukungan dari karyawan yang berkualitas. Namun demikian, dengan adanya era globalisasi dan perdagangan bebas yang menyebabkan meningkatnya tuntutan kualitas karir karyawan, belum terbukti apakah sistem pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada sekarang mampu menjawab tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian terhadap sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Bank BNI dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Metode penelitian dilakukan adalah kaji manajemen, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deduktif, di mana sistem pelatihan dan pengembangan karir yang dibutuhkan disusun berdasarkan analisis terhadap sistem pelatihan dan pengembangan ideal dibandingkan dengan kondisi nyata. Dari hasil evaluasi sistem pelatihan dan pengembangan karir pada Bank BNI, dapat dinyatakan bahwa sistem tersebut telah cukup baik. Landasan, filosofi, tujuan, dan prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan telah dinyatakan secara normatif dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pada penilaian kebutuhan pelatihan, penentuan peserta pelatihan, penentuan metode pelatihan, kurikulum, dan materi,
serta evaluasi pelaksanaan pelatihan. Agar program pelatihan dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat mencapai sasaran dengan baik, maka penilaian kebutuhan pelatihan sebaiknya dilakukan dengan analisis organisasi atau organizational analysis, analisis tugas atau prestasi, dan analisis individu atau person analysis. Penentuan peserta pelatihan sebaiknya didasarkan pada hasil analisis individu. Metode pelatihan yang digunakan sebaiknya lebih banyak menerapkan metode-metode yang melibatkan aktivitas peserta seperti metode studi kasus, role playing, business games, dan latihan laboratorium, sehingga diharapkan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan menjadi lebih baik. Dari hasil analisis terhadap kecenderungan perbankan dan tuntutan sumber daya perbankan pada era globalisasi dan perdagangan bebas, mayoritas responden setuju terhadap 7 kelompok kompetensi yang harus dimiliki oleh karir karyawan perbankan, yaitu yang pertama, karir karyawan di masa mendatang dituntut untuk dapat mengatur diri sendiri atau self management. Yang kedua, karir karyawan masa mendatang harus memiliki motivasi tinggi. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan budaya bangsa. Dan yang kelima, harus memiliki keterampilan teknikal dan profesional. Yang keenam, untuk mengembangkan bisnis, sumber daya manusia atau karir karyawan masa mendatang harus memiliki pandangan konsumen sebagai raja dan mempunyai kesiapan untuk melayani. Dan karir karyawan perbankan Indonesia dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial yang mantap. Begitupun pentingnya keberadaan pengembangan karir karyawan di sebuah bank, karena karir karyawan adalah kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, konsekuensinya tentu saja harus dengan mengeluarkan anggaran yang besar untuk mengelola karir karyawan. Sekian saja hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.